Oke, teman-teman MS Trade and Investment, ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade, teman-temannya semuanya ya. Oke, teman-teman, saya mau update ini ya, update informasi lah gitu. Beberapa hari yang lalu ya, indeks kita itu turun dalam banget teman-temannya, 2 harian ya. Oke, kita cek dulu di sini indeks, kita cek di teman-teman di indeks. Oke, indeksnya langsung ke composite teman-teman ya. Oke, sebentar teman-teman, saya setkan dulu. Ya, kemarin sekitar 5 hari yang lalu teman-teman ya, tanggal 9. Tanggal 9 itu hari apa? Itu hari Rebo ya. Sekitar hari Rebo itu IHSG mengalami penurunan yang sangat dalam teman-teman ya. Rebo sebelumnya itu udah kayak ogah-ogahan gitu, udah agak terasa gitu ya. Oke teman-teman, sekilas ya, mungkin kalau teman-teman yang lama sering mengikuti saya, itu teman-teman sering mendengar saya itu menggunakan moving average 5, 20 dan 200. Nih teman-teman yang saya garisin ini. Jadi kenapa saya menggunakan moving average 200? Moving average 200 itu bagi saya memang powerful teman-teman. Jadi moving average 200 itu memang powerful. Dia merupakan batas di atas moving average 200 ini, yang ini ya. Di atas moving average 200 itu adalah bull area. Jadi kalau suatu saham, suatu produk trading, saham forex, emas ataupun ya produk trading yang dianalisa dengan menggunakan technical indicator moving average 200, maka moving average 200 di atasnya ini adalah area bull, buying side, orang cenderung membeli. Di bagian bawah ini adalah bear area, bear region, areanya bear atau selling side. Ya, bukan artinya terus kalau di situ di sell, enggak. Ya, artinya ini adalah titik penting. 200 MA 200 itu titik penting. Kalau suatu saham menembus MA 200, kuat bertahan di atas itu bagus. Dia itu setting kita adalah buying side. Sedang apabila di bawahnya, ya kalaupun misalkan kita hold barang, ya kalau mendekati titik itu kita harus hati-hati. Sangat mungkin untuk turun kalau dia tidak kuat bertahan di titik itu. Dan seperti yang teman-teman lihat, tidak tahu juga kenapa di sini, di area sini seperti sepakat menyentuh di EMA 200 dan turun. Ini mungkin apa ya, seperti kesepakatan seperti itu ya. Dan memang saya dari awal menggunakan EMA 200, teman-teman yang lama pasti akan tahu saya menggunakan EMA 200 dan sering saya sebut di video saya. Oke, jadi yang pertama ya, menyentuh EMA 200 beberapa kali nggak kuat, dia sempat turun. Dan dead cross MA 20 ya, ini MA 20. Nah, terus turun. Jadi turun beberapa hari ya. 1, 2, 3 terus mantul ke atas. Nah, ini bagus sekali teman-teman ya. Ketika kita berharap saham itu naik terus, ternyata harapan kita itu terkadang tidak dikabulkan. Dan memang kita tidak bisa berharap. Kita hanya bisa bereaksi. Market naik seperti apa, market turun seperti apa. Dan seperti ini cukup mengagetkan sih menurut saya sih. Ada beberapa hal yang mungkin di luar kemampuan kita ya. Kita tidak bisa mengendalikan hal itu. Tiba-tiba market buang barang ya, ketika ya mungkin ada pengumuman rencana PSBB Jakarta, ya mungkin orang berpikiran nanti ekonomi akan seperti apa, seperti itu ya. Tetapi pada dasarnya sebenarnya saya bukan orang yang trading berdasarkan berita ya. Bahkan saya sangat jarang menyertakan berita di channel saya. Tetapi kalau kondisi seperti ini, kondisi-kondisi terutama yang nggak bisa kita kontrol, itu kita harus antisipasi juga teman-teman. Kalau saya pribadi, saya mengantisipasinya, yang pertama saya trading hanya 3 saham aja. Lebih dari itu saya nggak bisa ngawasin kalau dia turun dalam. Dan money management saya juga susah. Dan berikutnya adalah ketika Anda trading kapanpun, Anda harus menyiapkan cash teman-teman.
Cash itu perlu. Jadi Anda siapkan cash ketika ada kejadian-kejadian unik atau tak terduga lah maksud saya ya. Turun. Nah seperti ini. Saya nggak tahu beritanya ini pastinya apa, tapi ada apa ya istilah, tolakan dari buyer, dia melawan sellernya jadi hammer. Seperti itu. Ini juga. Nah kondisi-kondisi seperti ini kita kalau ada dana tentu kita bisa masuk. Terutama saham-saham yang kita hafal, saham-saham inceran kita seperti itu. Jangan sampai pas turun dalam nggak sempat beli gitu loh, karena dananya margin seperti itu. Ya kadang sih memang saya menggunakan margin ya, cuman harus sadar diri kalau sudah margin ya nggak ini keluar aja gitu, 1-2 hari keluar aja. Kecuali lagi bener-bener sibuk nggak bisa akses komputer kayak gitu, atau komputernya lagi OLT-nya lagi hang. Seperti itu kan beberapa kali kalau marketnya kencang sekali komputer untuk OLT untuk order kita jadi agak-agak susah seperti itu. Sangat mungkin seperti itu. Oke, kemudian apalagi ya intinya itu tadi sih teman-teman mesti siapin dana kalau ada turunan mendadak seperti ini ya. Yang naik tidak tentu naik terus, yang turun tidak tentu turun terus. Kalau teman-teman nggak nyiapin dana, maka ketika ada barang murah seperti ini cuma melongo aja gitu loh. Nggak bisa beli barang. Sebenarnya simpel aja teman-teman. Trading itu kadang bagi saya itu nggak perlu harus indikator macam-macam gitu loh. Kuncinya di video sebelumnya kan saya sebut yang pertama adalah menguasai fundamental, yang pertama ya, menguasai teknikal. Kemudian manajemen, kemudian psikologi. Yang ketiga sabar, yang kelima sabar. Seperti itu. Jadi FA sudah untuk memilih, TA sudah untuk masuk, keluar. Money management itu sangat penting sekali ya, seperti yang saya bilang tadi. Money management, Anda nggak punya duit, Anda nggak punya modal, semuanya habis dengan margin semua. Pas ada turunan, nggak bisa beli. Seperti itu. Nahan. Apa istilahnya? Nahan beli karena memang nggak bisa beli ya. Baru ketika naik, sudah harga udah cukup tinggi ya, jadi ketinggalan seperti itu. Tapi tidak ada kata ketinggalan. Itu semua menjadi pelajaran bagi kita semua supaya menjadi trader dengan money management, psikologi trading, dan juga ditambah dengan kesabaran sehingga kita bisa trading dengan bagus teman-teman. Jadi tidak melulu hanya mengandalkan technical dan fundamental, kita juga harus bisa mengatur psikologi kita dan money management kita teman-teman. Itu menurut saya krusial, dan di video saya sudah saya sebut bahwa dua hal itu adalah holy grail-nya. Kalau Anda sudah lama, Anda akan menemukan bahwa tidak seharusnya trading itu ruwet. Cukup Anda perhatikan 10 saham Anda yang bagus, rutin memberikan profit. Kalau itu turun, pantau aja di 10 itu. Tidak usah lirik kiri, lirik kanan, lirik grup kiri, lirik grup kanan untuk mencari saham-saham inceran lain. Percaya diri saja, Anda sudah memiliki inceran, Anda biasa beli blue chip yang geraknya lebar. Nah, Anda main di situ, Anda punya duitnya banyak, bisa main di situ lebih besar. Kalau Anda lirik kiri, lirik kanan, beli saham kecil-kecil yang entah naiknya juga kapan, nah seperti itu justru risiko Anda meningkat. Apalagi kalau dananya Anda besar, Anda masuk di dana kecil-kecil gitu, menurut saya lebih baik Anda trading sesuai dana Anda. Kalau dana Anda kecil ya mungkin Anda memang harus trading di saham kecil. Kalau dana besar tentu harus masuk di kolam yang lebih besar. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk update saham-saham lain, apa ya? Era, sama hampir semuanya kemarin memberikan titik masuk yang bagus teman-teman. Saya cek dulu ya di stok. Era ya, ini sama ya. Menyentuh dari MA 200 naik lagi. Kemudian Indosat. Indosat sinyalnya udah jelek teman-teman. MA 200 sudah turun dia. Kemudian EXL teman-teman. Excel. Sama juga udah turun. Telkom udah turun ya. Sama teman-teman. Indosat, Excel, Telkom di bawah MA 200. Oke, sekarang cek banking BBNI masih sulit menembus MA 200. Jadi masih kalau naik ya kecenderungannya masih sell teman-teman di area resist. BBRI habis tembus MA 200 nggak kuat, dia masuk lagi. Jadi kalau di bawah ada sinyal
berangkat ke kanan mungkin teman-teman bisa beli, tetapi teman harus ingat ini masih di bawah EMA 200, jadi ada kemungkinan besar ketemu resist dia akan turun. BMRI teman-teman, BMRI sama teman-teman, untuk backing sama BBCA, sama juga BBCA di bawah EMA 200, tapi saya rasa BBCA teman-teman bisa cek lagi nih beberapa hari ke depan apakah dia kuat bertahan di EMA 200 lagi ya. Yang lainnya teman-teman, INKP inceran saya bagus teman-teman di atas EMA 200. Saham di atas EMA 200 cenderung akan bermain buying side teman-teman, cenderung akan naik ya. Jadi pantau aja, kalau dia turun mendekati EMA 200 boleh Anda sikat. Kemudian TKIM masih kesukaan saya juga. Ini pantau terus teman-teman apakah bisa tembus EMA 200 ya. Saham lain, ASII, Astra International masih di bawah EMA 200 teman-teman. Apalagi saham Adaro teman-teman pantau mendekati EMA 200. Harum bagus teman-teman di atas EMA 200 ya. Buying side. Kemudian PTBA masih di bawah ya. PTBA apalagi yang sering ditanyakan ke saya juga apa ya, Indi. Nah ini berada di batasan teman-teman, saya suka trading Indi, tapi saat ini berada di batasan ini, cukup waspada juga ya. Kemudian Indi, Adaro, Harum, BBKP ada sempat nanya. BBKP juga udah di atas EMA 200 teman-teman. EMA 200 di sekitaran 200 ya, 190. Oke, apakah dia kuat bertahan di area itu? Ini saya lihat dia MA5-nya ya. Ini MA5-nya dia sempat turun. Sebentar teman-teman. MA5-nya dia ya turun, terus ini nggak tahu dia apakah MA5-nya bisa kembali di atas MA20 lagi ya. Oke. Kalau yang lainnya Inaf KF itu kalau turun mesti dicek teman-teman ya, ini udah agak lama turunnya dia. KF masih di atas EMA 200, tapi teman-teman mesti hati-hati, ini kalau bergerak sangat lebar, jadi kalau masuk ya batasin lotnya aja ya, diatur ya, karena ini cukup volatile. Enough juga sama keduanya ini. Adi, Wika, PTPP, WSKT. Adi secara umum sama bentuknya. Wika juga sama, PTPP masih di bawah EMA 200 semua teman-teman. Lebih baik pilih yang di atas MA 200 saja. Oke teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade. Maaf teman-teman, saya kalau pagi sekarang agak jarang ngisi di channel, karena pagi saya sesi 1 agak sibuk ya. Kadang baru selesai menjelang sesi 1 tutup. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Teman-teman, terima kasih untuk like, komen, dan share-nya. Sampai jumpa.